Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik sekali lagi yang di tempat ini, maupun di rumah-rumah, maupun di berbagai tempat yang lainnya. Doa saya adalah kiranya Bapak Ibu ada di dalam kasih Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau dengan judul Menaati Roh Kudus. Menaati Roh Kudus yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke tanah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu, inilah kisah perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus, yang mana melaluinya kita akan belajar bagaimana kita mentaati Roh Kudus. Saya ingin membaca ayat 6, ayat 7 sekali lagi. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saat itu Paulus pelayanan karena satu tugas. Berdasarkan hasil sidang para rasul, pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu, maka Paulus ingin menyampaikan keputusan dari sidang itu kepada jemaat-jemaat di daerah-daerah yang lainnya. Dan Paulus sedang pelayanan, dan satu hal ketika Paulus merencanakan tujuan dari pelayanan, yaitu mau masuk ke daerah Asia. Di dalam ayat yang ke-6 ini kita melihat karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ada satu keadaan yang berbeda sekali. Paulus sudah mempunyai rencana kemana dia ingin menyampaikan keputusan sidang di Yerusalem itu kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia. Tetapi Roh Kudus mencegahnya. Bahkan bukan hanya di dalam ayat ke-6 saja. Di dalam ayat yang ke-7 juga menegaskan hal itu. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi dua ayat ini menegaskan bahwa Paulus diarahkan pelayanan yang maunya, tujuannya ke Asia, diarahkan ke tempat yang lain. Dan itu karena apa? Karena Roh Yesus tidak mengizinkan mereka ke Asia. Satu pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana dikaitkan dengan menaati Roh Kudus? Apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar hidup ini diarahkan oleh Roh Kudus? Hidup kita mencerminkan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang dituntut Roh Kudus, dan kita memiliki sikap untuk menaatinya. Mari kita lihat. Yang pertama, adalah kita harus peka terhadap Roh Kudus. Kita harus peka kepada Roh Kudus. Kadang-kadang
perjalanan kita itu sungguh-sungguh menginginkan sesuatu. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan membelokkan kita ke arah yang lain. Bagaimana sikap hati kita? Kita harus memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus. Karena itu sikap hati Paulus dan dalam hal ini dengan Silas, mereka tidak kecewa ketika mereka diubahkan oleh Roh Kudus perjalanan pelayanan mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mempunyai rencana ke depan di tahun 2021 ini, punya planning yang sudah dipikirkan matang-matang, tetapi Tuhan membelokkan rencana itu ke tempat yang lain. Yang sebentar Tuhan akan tunjukkan dalam hal ini kepada Paulus dan Silas. Dan juga Tuhan akan tunjukkan kepada Bapak Ibu hal yang baru. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tidak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena kita yakin apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Dalam hal ini, hal yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam pemberitaan Injil. Bagaimana kita memiliki kepekaan dengan Roh Kudus. Supaya kita benar-benar memahami bahwa Roh Kudus itu benar-benar sedang berbicara kepada kita. Yang pertama, yaitu kita harus bangun hubungan pribadi dengan Allah. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah hubungan. Hubungan dengan Sang Pencipta. Hubungan dengan Sang Penyelamat. Yaitu Allah itu yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan bukan sekedar aturan-aturan yang harus kita taati. Tapi lebih daripada itu, kekristenan adalah hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Dan hubungan itu menentukan apakah kita akan peka atau tidak terhadap pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, bisa saja ada orang Kristen yang sudah berlama-lama menjadi Kristen. Sekian tahun menjadi Kristen. Dan dia tahu tentang isi Alkitab. Dia bisa menjelaskan apa itu isi Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kita saat ini sedang terhubung dengan Allah? Apakah kita ketika mengadakan ibadah ini, kita sebatas mengikuti anjuran untuk beribadah, atau kita sedang terhubung kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh-sungguh ingin berbicara kepada kita? Mari kita miliki hubungan pribadi dengan Allah. Dan hubungan pribadi dengan Allah itu bukan hanya pada saat kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi hubungan pribadi itu dibangun terus-menerus dari waktu ke waktu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena pengiringan kita itu sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Jadi hubungan pribadi itu harus dibangun terus. Dibangun terus dengan apa? Dengan pujian. Dengan doa, dengan pembacaan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya semuanya itu memenuhi pikiran kita. Hati kita dipenuhi oleh firman. Hati kita dipenuhi pujian dan doa. Maka ketika Roh Kudus berbicara, kita peka. Kita tahu bahwa ini suara Roh Kudus. Hanya orang yang melakukan kesetiaan, dengan penuh kesetiaan dia melakukan doa, pujian, dan penyembahan, maka dia akan peka dengan suara Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan saya singkat saja di sini, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bagi orang-orang yang takut akan Allah, dan rasa takut, rasa hormat kepada Allah itu diwujudkan dalam kehidupan membangun hubungan pribadi melalui doa, pujian, dan penyembahan, pembacaan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara kepadanya. Dia adalah karib
daripada Allah. Dan Allah tidak akan meninggalkan dia. Allah akan mencuek kepada dia. Allah akan memberitahukannya apa rencana-rencana ke depannya. Karena itu Bapak Ibu, sikapilah hal ini dengan baik. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa ini Roh Kudus sedang berbicara. Bukan keinginan saya, bukan pemikiran saya, tapi Roh Kudus berbicara. Kenapa? Hati pikiran kita dikuasai oleh firman, oleh pujian, oleh doa, oleh penyembuhan. Dan firman itu akan mengarahkan kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus? Yang kedua adalah miliki telinga seorang murid. Ya. Miliki telinga seorang murid. Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perhatikan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di setiap pagi ketika melakukan pujian, penyembahan, doa, pembacaan firman Tuhan, Allah itu sedang melatih telinga kita menjadi tajam. Menjadi telinga seorang murid. Apa itu seorang murid? Seorang murid adalah seorang yang mau mendengar, seorang yang mau diajar. Mendengar apa? Mendengar pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran tentang firman Tuhan. Bukan hal yang lain. Lalu bagaimana? Kita lakukan itu setiap pagi. Karena itu kita buka hati, buka pikiran, buka kehidupan kita. Supaya kita benar-benar boleh menerima pengajaran. Telinga kita biarlah kita sediakan untuk firman. Kapan? Pagi hari. Karena itu pagi hari ada waktu terbaik untuk membaca firman Tuhan. Karena apa? Pikiran kita masih fresh. Tubuh kita masih fresh. Biarlah kita dimulai dengan firman Tuhan. Dengan membangun hubungan pribadi dengan Allah. Maka kita peka. Karena itu ada satu hal yang perlu kita ingatkan bagi diri kita sendiri, yaitu kita perlu bangunkan diri kita dari tidur rohani kita. Kita harus bangun, bukan tidur. Kita harus bangun, mari kita bangun. Supaya apa? Roh kita benar-benar peka terhadap roh Allah. Roh itu perlu dibangunkan setiap pagi supaya pada saat kita beraktivitas, pada saat kita melayani Tuhan, bahwa hidup kita benar-benar dipimpin sesuai kehendak roh, kehendak Tuhan. Jadi kita tidak melakukannya berdasarkan keinginan sendiri, tetapi berdasarkan keinginan roh Allah itu sendiri. Inilah kita, bagaimana kita memiliki kepekaan, yaitu kita bangun hubungan pribadi dengan Allah, dan kita harus memiliki telinga seorang murid. Seorang hamba Allah, seorang Kristen harus sungguh-sungguh menyediakan waktu bagi Tuhan. Bukan pada saat pelayanan, tapi setiap waktu pagi hari. Mari kita sikapi dengan ini, dengan menerima kebenaran Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mentaati Roh Kudus? Setelah kita peka terhadap suara kudus, maka Roh Kudus itu akan berbicara. Seperti tadi di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan demikian, bahwa Tuhan itu melatih pendengaran kita. Dia berbicara kepada kita. Nah, yang kedua, kita mendapat pesan dari Roh Kudus. Di dalam ayat 9 saya bacakan demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pesan itu adalah menyeberanglah kemari ke Makedonia dan tolonglah kami. Tolong untuk apa?
Tolong beritakan kabar baik. Tolong beritakan kasih Kristus itu kepada kami. Kami juga butuh kasih Kristus itu. Seperti orang-orang lain, seperti kota-kota lain, daerah-daerah yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kami pun memerlukan berita kasih karunia, keselamatan di dalam Yesus itu. Nah, Paulus terkejut antara sadar dan tidak sadar dalam penglihatan itu. Dan apa respon Paulus? Paulus mengikutinya. Dalam beberapa pengalaman kehidupan Paulus, penglihatan itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah menguatkan. Nanti di pasal berikutnya, pasal 28, Allah juga menampakkan kepada pasal 18, maksud saya, Paulus memperlihatkan diri, Allah memperlihatkan diri kepada Paulus dan Allah menguatkan Paulus. Tetapi dalam bagian ini, tujuan dari penglihatan itu adalah mengarahkan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, mari kita sediakan hati kita untuk dipimpin, diarahkan Roh Kudus, supaya hidup kita itu terarah dengan benar. Rancangan-rancangan kita ke depan, apa itu? Kehidupan kita sehari-hari pun dalam berbisnis, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, bahwa hidup kita itu diarahkan sesuai dengan kehendak Roh, bukan mengikuti kehendak kita sendiri. Supaya apa? Pelayanan kita itu efektif. Kalau pelayanan kita, hidup kita, aktivitasnya berdampak. Seorang pimpinan berdampak buat karyawannya. Kita dipanggil bukan hanya untuk jadi pimpinan, tapi supaya pimpinan yang berdampak bagi karyawannya. Mengapa? Karena kita orang Kristen. Kita percaya Yesus dan di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada firman yang memampukan kita. Supaya apa? Benar-benar hidup kita efektif. Pelayanan kita sungguh bermanfaat. Mari kita lanjutkan. Dan Paulus akhirnya singkatnya diarahkan ke kota Filipi. Filipi gimana? Paulus di dalam hikmatnya dan dalam bimbingan Roh Kudus, dia datang ke tempat ibadah. Dan di tempat ibadah itu dia bertemu dengan para wanita, perempuan-perempuan yang beribadah di tempat itu. Dan Paulus memberitakan Injil, dan singkatnya ada seorang yang menerimanya, yaitu Lydia, seorang penjual kain ungu, seorang penjual kain sutra yang sungguh-sungguh menerima Yesus. Dan dari situlah pintu Injil itu diberitakan di Filipi. Pintu Injil itu melalui Filipi, maka mulai masuklah ke Eropa. Masuklah ke Eropa. Allah membelokkan dari Asia ke Eropa sekarang. Kenapa? Nanti kita akan tahu maksud daripada Tuhan ini. Karena Paulus meresponinya. Dia masuk dan Allah menunjukkan langkah-langkahnya dengan Lydia. Akhirnya Lydia menerima Tuhan Yesus dibaptis. Dan Lydia sungguh bersuka cita. Lalu rasa sukacitanya itu Lydia mendesak kepada Paulus dan rekannya Silas untuk tinggal beberapa hari di Filipi. Paulus tinggal di Filipi. Lalu apa? Lalu banyak orang melihat bahwa Yesus itu nyata. Nah, Bapak Ibu, jadi pesan itu jelas ke Makedonia. Pertanyaannya, apakah kita sedang mendengar teriakan banyak orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan? Bagaimana sikap kita dengan tetangga kita? Minimal sebagai seorang Kristen, kita mendoakan tetangga kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita. Itu minimal. Doakan mereka. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus itu doakan. Supaya apa? Supaya dijamah oleh Tuhan. Sehingga kita kehidupan bertetangga kita menjadi kehidupan yang baik dan diterima oleh mereka. Dan suatu saat, seperti Paulus dalam pimpinan Roh Kudus, bertemu dengan Lydia, suatu saat kita dipertemukan dan orang-orang yang sungguh dipersiapkan oleh Allah. Dan akhirnya kita bisa memberitakan kasih karunia kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kepada mereka. Karena itu pentingnya kepekaan. Pentingnya benar-benar membangun hubungan pribadi. Dan pentingnya kita mendengar untuk menerima pesan itu dengan jelas. Apa pesan bagi kita? Dalam hal ini Paulus ada pesan untuk memberitakan Injil. Bagaimana seorang pimpinan memiliki pesan dari Allah untuk orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga dengan demikian kehidupan itu sungguh-sungguh indah
bermanfaat bagi kita. Nah, lalu bagaimana? Apakah Paulus ini selesai sampai di situ? Tidak. Saya masuk pada yang ketiga. Yang ketiga adalah supaya kita bisa menaati Roh Kudus. Kita tadi memiliki kepekaan Roh Kudus. Sekarang kita juga menerima pesan dari Roh Kudus, sudah jelas. Yang ketiga adalah tidak ada cara yang lain. Roh Kudus harus berbicara, Roh Kudus harus menunjukkan, dan lihat hasilnya. Maka sikap yang ketiga adalah taat kepada Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Taat kepada Roh Kudus saja. Nggak ada cara lain. Taat Roh Kudus. Yang ayat 10 saya bacakan. Demikian bunyinya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Jadi kalau kita itu sudah mendengar pesan dari Roh Kudus, segeralah. Jangan tunda-tunda. Tapi izinkan sedikit saya mundur sedikit Bapak Ibu pada bagian yang kedua. Bapak Ibu, kadang-kadang kita benar-benar perlu melatih kepekaan Roh Kudus berbicara. Yaitu apa? Karena Roh Kudus itu berbicara dengan suara yang lembut. Jadi hidup ini penuh dengan hingar-bingar. Rame. Karena itu perlunya kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan itu dihindarkan dari hingar-bingar dunia ini. Kita terhubung dengan Allah. Dan kita bisa menerima pesan Roh Kudus. Itu. Sehingga suara yang lembut itu tidak terlewatkan begitu saja. Sayang Bapak Ibu, kalau Roh Kudus berbicara dan Roh Kudus terlewatkan. Kenapa? Karena kita lagi sibuk. Karena apa? Dunia ini penuh dengan hingar-bingar. Kesibukan ini, itu, memikirkan ini, melakukan itu. Banyak hal. Jangan sampai Roh Kudus itu terlewatkan begitu saja. Kembali kepada bagian ketiga. Taat kepada Roh Kudus. Saya ingin menekankan satu hal. Kalau kita taat pada Roh Kudus, bukan berarti kita bebas dari tantangan. Bukan berarti kita bebas dari pergumulan. Bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Justru Paulus itu masuk ke Filipi diarahkan Roh Kudus. Setelah bertemu dengan Lydia, Paulus mulai memberitakan Injil ke tempat yang lain. Tapi cara Allah itu berbeda. Bagaimana? Paulus harus masuk ke penjara. Apakah itu yang diharapkan oleh Paulus? Tentu tidak. Apakah itu yang diharapkan oleh kita? Tiba-tiba rencananya ke depan. Kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ternyata kok masuk penjara. Dalam hal Paulus, tidak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang jelas menentang Injil. Ada orang-orang yang menolak Injil. Ada seorang wanita. Dia adalah seorang hamba dari roh penenung. Dan dia terus mengganggu Paulus. Berteriak mengganggu. Sampai suatu saat Paulus mengusirnya. Karena tidak tahan dan mengusirnya. Dalam nama Yesus pergi. Dan roh itu pergi. Akhirnya tuan-tuan mereka rugi. Tidak mendapatkan keuntungan dari penenungan mereka. Akhirnya apa? Membuatkan satu berita hoak. Fitnah. Paulus ditangkap, Paulus dilukai, Paulus dirajam, disiksa maksud saya. Paulus masuk penjara. Dan masuk penjara di mana? Masuk penjara yang paling dalam. Mari, dalam konteks pelayanan, kita sering diperhatikan demikian. Karena itu kita melatih hati kita untuk siap. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek kita berusaha, kita sudah memberikan perpuluhan, kita sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan, memberikan keuangan kita, pengabdian kepada Allah. Kok ternyata menghadapi tantangan pergumulan, perekonomiannya masih sulit, masih susah. Ingat, ada hal-hal yang sedang dikerjakan Allah dengan cara Allah. Bukan dengan pemikiran kita. Allah memakai penderitaan itu dengan cara yang luar biasa. Maka sikap Paulus dan Silas yang ada di penjara itu, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Melalui hal ini kita perlu belajar kembali supaya kita merespon dengan benar atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, kita perlu satu respon pada Tuhan dengan benar. Respon Paulus dan Silas. Dia di penjara dan dia dipasung, dia memuji Tuhan, menyembah Allah. Artinya hidup itu apapun yang terjadi harus bersyukur, harus memuji Tuhan. Yakinlah bahwa Allah masih ada dalam kendali.
Allah masih mengendalikan hidup kita. Allah masih berdaulat atas hidup kita. Paulus memuji Tuhan. Dan apa yang tadi? Terjadilah gempa bumi. Terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Dan gempa bumi itu membuka pintu-pintu penjara. Dan itu menimbulkan kehebohan. Tentunya seperti gempa bumi ini menimbulkan penderitaan-penderitaan. Dan kepala penjara ini bangun dalam kondisi yang tidak siap. Bangun dengan kekhawatiran, dengan penuh ketakutan. Bangun dengan pikiran, semua orang yang di penjara ini pasti sudah pergi. Dan saya pasti akan mendapat hukuman. Saya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh atasan saya. Dan cara yang terbaik adalah bagi dia berniat untuk bunuh diri. Di saat kepala penjara ini berniat bunuh diri, disitulah Paulus berkata, saudaraku, aku masih ada di sini. Kami masih ada di sini. Kami tidak pergi kemana-mana. Kaget juga kepala penjara itu, ternyata Paulus dan Silas masih ada. Karena masalah yang utama adalah Paulus dan Silas pada masa itu. Lalu dikeluarkanlah Paulus dan Silas. Terjadilah dialog. Terjadilah peluang-peluang melalui dialog itu. Sampai pada satu titik kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan oleh kepala penjara itu. Sehingga dia bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bapak Ibu, kalau kita benar-benar peka dalam pelayanan ini, Roh Kudus menuntun kita melalui perkataan-perkataan orang, apa yang harus dilakukan aku di zaman ini? Saat itulah kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Mungkin dunia berkata, aduh dunia kacau, sekarang ini perekonomian kacau. Toh penanganan COVID-19 juga belum selesai. Kapan selesainya? Mau divaksin juga kapan selesainya? Orang bilang gitu. Itu kesempatan buat kita. Tuhan Yesus masih berdaulat. Tuhan Allah itu masih berdaulat. Tuhan Allah itu masih berkuasa atas COVID-19. Tuhan juga berkuasa atas perekonomian dunia. Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupan pribadi kita. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu tetap baik bagi kita. Karena Tuhan tidak berniat untuk membuat kita mati melalui COVID-19. Melalui perubahan ekonomi yang drastis. Tidak. Buktinya kita masih pada hidup. Kalau kita masih hidup, itu membuktikan Allah punya rencana atas hidup kita. Allah masih ingin memakai kita menjadi saluran berkat. Karena itu pekalah ketika orang-orang sedang berkata gitu, itu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Mungkin sebagai pimpinan tidak harus dengan kata-kata Yesus atau Alkitab, tapi dengan kata-kata yang mengatakan. Orang bijak berkata demikian, bahwa hidup ini ada di tangan Allah. Padahal orang bijak itu maksudnya siapa? Ya Tuhan Yesus. Tidak ada orang lebih bijak daripada Tuhan Yesus. Hidup itu ada di tangan Allah. Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Ya. Kalau Allah Maha Kuasa itu masih bisa memelihara hidup kamu? Ya. Kalau Allah itu berkuasa masih bisa memelihara hidup kamu, bukankah Allah juga masih bisa memberkati hidupmu? Ya. Kalau engkau sakit, bukankah Allah masih bisa menyembuhkan engkau? Bahwa Allah itu kuasanya tidak terbatas? Ya. Berarti bisa menyembuhkan engkau? Ya. Penyakit berat pun bisa disembuhkan? Ya. Perekonomian yang dalam kondisi kacau pun bisa dipulihkan? Ya. Mengapa? Allah itu Maha Kuasa. Dia berdaulat. Pertanyaannya, apakah kita peka ketika Allah membuka kesempatan ini? Apakah kita peka dan kita merespon dengan benar? Kesempatan dibuka, dan di saat itulah kepala penjara itu mendapat satu berita yang benar-benar menjawab kebutuhan hidupnya. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau dan seluruh keluargamu selamat. Berita itu yang sedang ditunggu-tunggu oleh kepala penjara ini. Ada berita yang baik. Kasih Allah itu mengasihi semuanya. Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Yunani, sekarang juga untuk mereka orang Roma. Ternyata pembelokan Roh Kudus selama ini dari ke Asia ke Eropa. Karena apa? Karena selama ini Paulus melayani yang pertama orang-orang Yahudi,
Yang kedua orang-orang non-Yahudi, yaitu Yunani, orang Yunani. Dan sekarang Allah menginginkan keluar lagi orang non-Yahudi, yaitu orang-orang Romawi. Supaya orang-orang Romawi pun mendengar berita kasih karunia Allah. Jadi pembelokan itu mempunyai tujuan. Supaya apa? Supaya semua bangsa mendengar berita Injil. Semua bangsa bisa mendengar berita keselamatan. Dan Allah membelokkan Paulus dari Asia ke Eropa. Karena masuk jajahan Romawi. Dan di Filipi itu tempat berkumpulnya orang-orang Romawi. Perantuan-perantuan Romawi. Disitulah Allah menghendaki Injil disampaikan kepada orang Romawi. Nah, Romawi itu adalah jendela bagi dunia. Melalui Romawi, Injil bisa diberitakan kemana-mana. Kadang pikiran kita itu buntet, tertutup. Kenapa? Karena kita ngotot dengan pikiran kita. Tapi kalau kita lihat Roh Kudus, karya Roh Kudus, dan kita mentaatinya, luar biasa. Allah itu membawa kita kepada satu pelayanan yang luar biasa. Satu pelayanan yang tidak terpahami sebelumnya. Dan sekarang Injil dibawa ke Romawi. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bahwa semuanya itu indah pada waktunya. Kita lihat melalui hal ini, ketika kita taat, satu, Roh Kudus itu mengarahkan pelayanan kita dalam konteks Paulus pelayanan, tapi dalam hidup kita sehari mengarahkan kehidupan kita sehari-hari dalam aktivitas apapun juga, sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai karyawan dan sebagainya, mengarahkan kita pada apa? Pada sasaran yang tepat, yaitu pada waktu, pada tempat, dan pada orang-orang yang tepat. Kita lihat siapa? Orang Romawi diarahkan. Bukan Paulus, Allah menghendaki Paulus itu bukan hanya melayani orang-orang Yunani, tapi juga menginginkan kepada orang-orang Romawi. Jadi Roh Kudus itu mengarahkan pelayanan Paulus dan menjadi efektif dan bermanfaat. Yang pertama, melalui ketaatan kita, melalui kehidupan Paulus, kita lihat juga apa? Ternyata kehidupan yang penuh dengan tantangan itu diubahkan menjadi satu keuntungan. Tantangan yang dihadapi Paulus masuk penjara, tubuhnya sakit, dia menderita, ditempatkan di tempat yang paling dalam, dipasung, itu menderita, luar biasa. Karena Kristus menderita, tapi diubahkan oleh satu kuasa Allah menjadi keuntungan. Keuntungan bagi siapa? Keuntungan bagi dirinya sendiri, keuntungan bagi orang lain. Mengapa keuntungan bagi Paulus dan Silas? Karena Paulus memiliki kesempatan. Pintu itu terbuka untuk memberitakan Injil. Dan keuntungan bagi siapa? Kepala penjara, orang-orang Roma, kesempatan untuk menerima berita keselamatan. Hidup ini bukan melulu untuk kepentingan kita sendiri. Hidup ini bukan hanya untuk uang. Hidup ini bagaimana kita merespon kehendak Allah. Hidup ini supaya kita peka, dipimpin oleh Tuhan. Dengan demikian hidup kita terarah. Hidup kita menjadi keuntungan bagi orang lain. Itulah kehendak Allah bagi kita semuanya. Karena itu responilah pimpinan Roh Kudus. Responilah kehendaknya. Ikutilah tuntunannya, aturan-aturannya supaya hidup ini efektif. Hidup kita berdampak. Karena itu taatilah pimpinan Roh Kudus. Taatilah pimpinan Roh Kudus. Ingat, hidup bukan melulu bagi kita, tapi bagaimana kita dalam pimpin Roh Kudus supaya Allah menjadikan hidup kita itu keuntungan bagi orang lain. Selamat menaati pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.